Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Wikipedia Sejarah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan sejarah silsilah dari Nabi Adam sampai dewa-dewa Jawa. Kemudian dilanjutkan pembahasan Raja Watu Gunung. Dari Giling Wesley, ini akan menjadi kisah yang cukup rumit dan penuh misteri. Oleh karena itu simak videonya sampai selesai, jangan ada yang terlewat. Agar memahami inti dari ceritanya, sebelum lanjut ke kisahnya, dukung terus channel kami dengan memberikan like, subscribe, serta tulis di kolom komentar bila ada yang perlu dibenahi dalam kisah ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Dalam keheningan awal mula dunia, ketika bumi masih dibalut sunyi dan cahaya belum sempurna menerangi jagat raya, Tuhan menurunkan manusia pertama, Nabi Adam. Dari sosok agung inilah segala cerita bermula, tidak hanya menjadi bapak umat manusia. Adam dalam kepercayaan kosmologis Jawa juga dipandang sebagai awal dari garis darah para raja dan dewa. Ia adalah benih pertama dalam silsilah yang kelak menurunkan makhluk-makhluk suci, berilmu, dan sakti mandraguna. Adam memiliki seorang putra yang menjadi penjaga cahaya ilahi dalam versi mitologi Jawa, Sis, atau seringkali disamakan dengan Nabi. Sis dalam tradisi Islam, Sis dipercaya sebagai manusia pilihan yang tak hanya mewarisi kebijaksanaan Adam, tapi juga membawa ajaran tauhid murni ke generasi selanjutnya. Dalam kepercayaan mistik Jawa, nama Sis tidak berhenti sebagai tokoh sejarah semata, tapi melintasi ruang spiritual sebagai pemegang kunci pewarisan wahyu. Dari Sis, lahirlah Nur Cahya. Sosok ini disebut sebagai entitas bercahaya, bukan lagi sekadar manusia biasa. Nur Cahya menjadi simbol kesucian dan kesadaran cahaya, yang oleh para leluhur Jawa dianggap sebagai awal mula transisi dari manusia ke arah ketuhanan. Ia bukan hanya keturunan darah, tapi keturunan Nur Cahya ilahiyah. Disinilah jejak garis keturunan menjadi semakin metafisik. Nur Cahya lalu menurunkan Nurasa, sosok yang dianggap sebagai penghubung antara langit dan bumi, dan menjadi gerbang menuju alam dewa-dewa. Maka sejak Adam hingga Nurasa, tersusunlah 4 generasi awal yang dipercaya dalam tradisi Jawa sebagai pendiri silsilah spiritual tanah Nusantara. Mereka bukan sekadar leluhur, melainkan penjaga pengetahuan langit yang menitis dalam darah para raja dan dewa. Inilah titik tolak kisah agung peradaban Jawa yang tidak hanya bersandar pada sejarah, tetapi juga pada cahaya suci yang diwariskan dari langit tertinggi. Setelah Nurasa, garis keturunan suci ini mencapai titik transendental melalui kelahiran Sang Hyang Wenang. Dialah tokoh yang bagi para leluhur Jawa disebut sebagai pemilik kuasa di antara dua alam, jagat kasar dan jagat halus. Wenang bukan lagi manusia biasa, ia adalah makhluk ilahiyat yang diyakini menghuni lapisan langit tertinggi, tempat segala kehendak dewa berasal. Nama Wenang sendiri berarti yang berwenang, satu isyarat bahwa ia telah menerima mandat langit untuk menjadi pengatur awal segala yang tampak dan tak tampak. Dalam pewayangan dan kepercayaan Jawa kuno, Sang Hyang Wenang bukan hanya moyang para dewa, tapi juga sumber dari segala hukum alam. Ia menjadi pusat dari hukum wahyu, sabda langit, dan tata kosmos yang mengatur perjalanan para raja, pendeta, dan ksatria di muka bumi. Lewat dialah silsilah ketuhanan dalam budaya Jawa mendapatkan bentuknya yang paling awal, bahwa segala kekuasaan di bumi sejatinya berasal dari tatanan langit yang tak kasat mata. Wenang dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara ciptaan dan pencipta, antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Ia tidak tampil dalam bentuk jasmani sebagaimana manusia, tetapi hadir dalam setiap perenungan suci, setiap upacara agung, dan setiap mantra yang dibisikkan dalam sunyi. Ia adalah simbol kesempurnaan kesadaran spiritual, tokoh yang mendasari ajaran kauruh kasunyatan pengetahuan tentang hakikat sejati. Dari Sang Hyang Wenang inilah lahir generasi berikutnya yang akan menitis menjadi para dewa dalam mitologi Jawa. Ia menurunkan Sang Hyang Tunggal, sosok yang namanya sendiri melambangkan keresahan bahwa hanya ada satu asal segala sesuatu. Maka jelas, dalam pandangan kosmologi Jawa, Sang Hyang Wenang bukan sekadar leluhur, tetapi fondasi spiritual yang menjembatani manusia dengan dimensi ilahi. Ia adalah poros dari mana semua yang sakral berawal dan berputar. Sang Hyang Tunggal adalah putra dari Sang Hyang Wenang, namun ia bukan sembarang keturunan. Dalam kepercayaan Jawa, nama Tunggal berarti satu, esa, tunggal dalam hakikat. Ia bukan hanya sosok pribadi, tapi perwujudan dari keresahan mutlak. Ia adalah simbol dari Tuhan yang tak terbayangkan, tak berbentuk,
namun hadir dalam segala. Dalam filsafat Jawa, Sang Hyang Tunggal adalah tataran metafisika tertinggi kehadiran suci yang menjadi asal segala kehidupan, kesadaran, dan hukum. Dalam beberapa suluk dan serat-serat kuno, Sang Hyang Tunggal disebut sebagai inti dari semua manifestasi ilahi. Dari dialah muncul wujud-wujud dewa, namun ia sendiri tidak terbagi, layaknya samudra yang melahirkan ombak, tunggal tetap utuh, meski menampakkan diri dalam berbagai rupa. Maka, dalam laku kejawan yang murni, menyembah Sang Hyang Tunggal bukan berarti menyembah sosok, tetapi menyatu dalam rasa, dalam hening, dalam sangkan paraning dua di asar dan tujuan segala yang ada. Ketika Sang Hyang Tunggal hendak menurunkan keturunan, ia tidak melakukannya secara lahiriah, melainkan secara spiritual. Ia menciptakan 3 cahaya suci, 3 kekuatan utama dalam kosmos Jawa, Satwika kebaikan, Rajasa kekuatan, dan Tamasa kegelapan. Dari ketiga unsur inilah kemudian lahir para dewa, para raja, dan bahkan sifat manusia. Sang Hyang Tunggal tidak hanya menjadi awal silsilah para dewa, tapi juga fondasi spiritual bagi sifat dan tabiat manusia Jawang. Ia adalah batas antara yang tampak dan tak tampak, antara yang bisa dimengerti dan yang hanya bisa dirasa dalam pemahaman yang mendalam. Sang Hyang Tunggal adalah rasa sejati yang menjadi inti pencarian para empu, resi, dan wali. Ia adalah pengingat bahwa segala keragaman yang ada di dunia sejatinya bersumber dari satu, Sang Hyang Tunggal, dan dari keresahan itulah kelak lahir seorang Dewa Agung Batara Guru, titisan langit yang akan membawa ajaran ke bumi. Dari keheningan Sang Hyang Tunggal, lahirlah Batara Guru, dewa utama dalam kosmologi Jawa yang memerintah kahyangan, tempat suci para dewa. Ia bukan sekadar penguasa langit, tapi simbol kekuasaan spiritual yang tertinggi, pemegang tatanan, dan penjaga keselarasan alam. Dalam silsilah mitologis, Batara Guru adalah penjelmaan kesadaran ilahiyah dalam bentuk yang dapat dipahami manusia. Ia adalah suara wahyu, guru semesta, pemilik sabda yang suci. Batara Guru digambarkan bertahta di puncak Gunung Mahameru, pusat jagat raya dalam imajinasi Jawa Hindu. Dari sanalah ia mengatur hidup dan mati, terang dan gelap, hujan dan kemarau. Ia memimpin para dewa dan mengawasi manusia dengan mata batin yang tajam, namun kekuasaannya bukan tirani. Batara Guru adalah lambang kesucian, pengetahuan, dan kasih. Ia adalah guru sejati, bukan hanya mengajar, tapi menyadarkan. Dalam beberapa naskah kuno, seperti Serat Paramayoga dan Suruk Linglung, Batara Guru juga dianggap sebagai perlambang raja ideal. Ia memiliki 3 kekuatan utama, sabda, daya, dan karya. Sabdanya menjadi hukum kosmos, dayanya menaklukkan kegelapan, dan karyanya menciptakan tatanan dunia. Ia bukan dewa yang jauh, tapi dekat dalam rasa melalui bisikan hati, mimpi para leluhur, dan petunjuk para resi. Di balik kekuasaan Batara Guru, terdapat pula sisi gelap yang perlu dikenali. Ia pernah jatuh dalam keangkuhan, hingga harus belajar makna kerendahan hati dari laku tapa dan perenungan. Dalam banyak lakon wayang, Batara Guru tidak selalu sempurna, tapi dari kekurangannya itulah manusia belajar bahwa bahkan yang ilahi pun harus terus mencari keseimbangan. Dari Batara Guru, silsilah ilahiyah mulai bercabang, para dewa turun ke bumi, menjelma menjadi raja, satria, dan tokoh-tokoh agung dalam sejarah tanah Jawa. Dan dari titisan Batara Guru inilah akan lahir satu sosok misterius yang akan mengubah arah zaman, sang raja dari tanah Giling Wesi. Setelah Batara Guru menaklukkan langit dan menata tatanan kosmis, para dewa lainnya mulai diberi tugas untuk menjaga harmoni dunia. Dari sinilah dimulai penitisan para dewa ke bumi, dalam bentuk manusia-manusia agung yang akan menjadi leluhur raja-raja Jawa. Ini bukan sekadar kelahiran biologis, melainkan penurunan jiwa ilahiyah ke dalam tubuh manusia pilihan. Maka lahirlah tokoh-tokoh suci seperti Batara Wisnu, Batara Brahma, Batara Bayu, dan Batara Indra yang kemudian menitis ke dalam garis raja dan resi di bumi Nusantara. Penitisan ini disebut dalam banyak suluk dan babat Jawa sebagai wahyu. Kaprabon wahyu kewibawaan yang turun dari kahyangan kepada manusia yang suci lahir batin. Wahyu ini tidak bisa dicari dengan kekuatan, tapi hanya datang kepada mereka yang telah selesai dengan nafsunya. Di antara para penerima wahyu itu, muncul sosok agung bernama Sang Hyang Manikmaya, yang dipercaya sebagai bentuk lain dari Batara Guru dalam wujud manusia pertama di tanah Nusantara. Sang Hyang Manikmaya kemudian menurunkan 2 garis utama. Satu menjadi para dewa kahyangan, dan satu lagi menjadi para raja di tanah Jawa. Dari garis kedua inilah
kelak lahir tokoh-tokoh seperti Sang Hyang Ismaya Semar, Sang Hyang Antagatogok, dan Sang Hyang Manikpati, yang kemudian menjadi pengatur dimensi tengah dunia antara langit dan bumi. Namun, tidak semua penitisan berjalan damai. Ada pula dewa yang menitis dalam wujud manusia durhaka, karena dunia ini bukan hanya milik cahaya, tapi juga bayangan. Dari perseteruan antara titisan terang dan gelap inilah kisah agung pewayangan, kerajaan-kerajaan besar, dan perang kolosal bermula. Dari generasi para dewa ini, garis keturunan ilahiyah makin mendekati bumi, dan kelak, dari garis inilah akan muncul seorang raja dengan nasib luar biasa, lahir dari rahim manusia, tapi membawa darah kahyangan. Ia adalah Watu Gunung, sosok yang akan menantang langit dan bumi, dan menjadi titik balik sejarah Jawa. Watu Gunung bukan lahir seperti manusia biasa, ia adalah puncak dari semua silsilah penitisan para dewa ke bumi. Ibunya seorang wanita biasa bernama Dewi Sinta, namun ayahnya adalah titisan langsung dari Batara Guru. Dalam beberapa versi babat, Watu Gunung bahkan dikisahkan lahir tanpa melalui rahim, melainkan muncul dari pusaran cahaya dalam pertapaan panjang ibunya. Ia lahir dalam keadaan telah dewasa, tubuhnya besar, kulitnya bercahaya, dan matanya memancarkan api langit. Sejak kecil, Watu Gunung telah menunjukkan kesaktian luar biasa. Ia bisa memanggul gunung, berjalan di atas air, dan membaca pikiran orang lain. Tapi bukan hanya kekuatan yang ia miliki, melainkan pula kesombongan. Ia merasa dirinya bukan manusia, tapi dewa yang turun ke dunia. Ia tidak mengenal siapa bapaknya, dan ia tidak tahu bahwa ibunya sendiri merahasiakan asal-usulnya. Pada usia muda, Watu Gunung membangun kerajaan besar bernama Gilingwasi. Dari singgasana batu besi yang ia ciptakan sendiri, ia menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya. Ia menantang semua raja dan bahkan para resi untuk tunduk kepadanya. Tapi ia belum tahu bahwa takdirnya bukan hanya menaklukkan dunia, melainkan menantang langit itu sendiri. Ketika Watu Gunung dewasa, ia memutuskan untuk menikahi wanita yang sangat cantik, namun penuh misteri, seorang permaisuri dari kerajaan yang telah ia tundukkan. Tapi tanpa ia ketahui, wanita itu ternyata adalah ibunya sendiri. Dewi Sinta yang dulu meninggalkan anaknya demi menghindari aib, kini tak mengenali bahwa Raja Agung yang meminangnya adalah putra kandungnya sendiri. Peristiwa ini menjadi awal dari kehancuran besar, sebab dunia tidak akan membiarkan darah ibu dan anak bersatu dalam pernikahan. Langit murka, bumi gemetar, dan para dewa mulai bersidang di kahyangan. Apakah Watu Gunung akan dibiarkan hidup atau harus dihancurkan? Kabar pernikahan Watu Gunung dengan ibunya sendiri mengguncang langit dan bumi. Di kahyangan, para dewa berkumpul. Batara Guru duduk di singgasana cahaya, wajahnya muram. Ia tahu siapa Watu Gunung sebenarnya, anak cucunya, darahnya sendiri. Namun, kini menjadi ancaman bagi tatanan kosmos. Batara Narada, sang penasihat langit, berseru, Watu Gunung bukan manusia biasa. Ia adalah cermin dari keangkuhan langit yang jatuh ke bumi. Jika ia tidak dihentikan, seluruh jagat akan terbalik. Para dewa setuju, dan sebuah keputusan diambil. Watu Gunung harus diuji. Bila ia gagal, maka ia harus dilenyapkan. Bahkan jika itu berarti para dewa harus turun tangan langsung ke dunia Vanam. Namun, ada satu dewa yang tak sepenuhnya setuju. Batara Kala, dewa waktu dan kehancuran. Ia berkata, Watu Gunung bukan sekadar ancaman, ia adalah lambang zaman yang berubah. Apa kita akan menghancurkan zaman baru hanya karena ia tidak sesuai dengan harapan kita? Perdebatan pun menggelagar di antara bintang-bintang, tapi keputusan akhirnya tetap bulat. Watu Gunung harus dihadang. Maka para dewa menurunkan rencana rahasia, membangkitkan kekuatan para resi, menyatukan para raja tua, dan mengutus semacam avatar dari langit, seorang utusan suci untuk memancing Watu Gunung ke titik kehancurannya sendiri. Namun ada yang lebih dulu bertindak. Dewi Sinta, sang ibu yang kini telah sadar siapa suaminya sebenarnya, menjerit dalam sapek. Ia memohon kepada langit agar tidak menghukum Watu Gunung. Ia bersemedi berhari-hari, memohon agar ada jalan pengampunan, tapi sudah terlambat. Watu Gunung mulai bermimpi aneh. Ia melihat langit terbuka, petir menyambar singgasananya, dan satu suara menggema dalam tidurnya, Watu Gunung, darahmu bukan milik dunia, waktumu telah dekat. Watu Gunung terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat. Mimpi itu masih membekas. Langit menghitam, suara gaib memanggil namanya, dan singgasananya terbakar. Ia tahu, sesuatu dari alam lain sedang mendekat, tapi ia tak gentar. Jika langit
ingin perang. Maka biarlah bumi bersiap, ujar Watu Gunung, memanggil semua panglima dan empu sakti dari Giling Wesing. Ia memerintahkan agar dibuat senjata dari logam langka, ditempa dengan doa-doa gaib, dan dicelupkan ke dalam air 7 samudra. Ia tahu, musuh yang akan datang bukan manusia biasa. Tak lama, tanda-tanda kehancuran mulai tampak. Langit senja berubah merah darah, kilat menyambar di siang bolong, dan angin membawa suara gamelan dari langit. Rakyat ketakutan, tetapi Watu Gunung justru naik ke puncak gunung, menghadap langit, menantang para dewa. Muncullah kalian, wahai para penghuni kahyangan. Aku, anak dari darahmu sendiri, menantangmu. Jika memang aku harus binasa, biarlah langit turun sendiri menjemputku. Seruan itu mengguncang lapisan jagat. Tiba-tiba, langit terbelah, dari balik awan muncul cahaya terang, dan dari situ turun Batara Narada, Batara Indah, dan pasukan Dewa Langit. Mereka tak membawa amarah, tapi tatapan mereka dingin, penuh ujian. Batara Narada berkata dengan tenang, Watu Gunung, kekuatanmu telah melampaui batas manusia. Tapi satu hal yang belum kau miliki, kebijaksanaan. Kini saatnya kami mengujimu, bukan dengan perang, tapi dengan cermin. Lalu muncullah cermin langit, benda gaib yang bisa memperlihatkan hakikat diri. Watu Gunung menatapnya, dan di dalam cermin itu, ia melihat bayangan ibunya, Dewi Sinta, menangis dalam kegelapan. Ia melihat bayangannya sendiri, bukan sebagai Raja Gagar, tetapi sebagai anak kecil yang kebingungan, haus kasih sayang, terluka oleh takdir. Watu Gunung mundur, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut, bukan karena kematian, tapi karena kebenaran. Cermin langit tidak hanya memantulkan rupa, tapi membuka pintu batin. Saat Watu Gunung menatapnya, ia tidak lagi melihat kejayaan, tidak pula kemenangan. Yang muncul adalah kenangan potongan masa kecil yang selama ini dikubur dalam-dalam. Ia melihat dirinya sebagai anak yang dibuang. Ia melihat ibunya, Dewi Sinta, memalingkan wajah sambil menahan air mata. Ia melihat ayahnya, yang tak pernah dikenalnya, hanya bayang samar yang menghilang sebelum sempat ia peluk. Semua luka yang tertutup kekuasaan, kini menganga kembali. Watu Gunung terduduk, lututnya lemas. Aku bukan siapa-siapa, bisiknya lirih. Para dewa tidak berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri sebagai saksi, karena ujian ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang pengenalan diri, tentang makrifat mengenal siapa sejatinya diri manusia di hadapan langit. Watu Gunung pun menangis, tangis yang tidak ditumpahkan. Selama bertahun-tahun, tangis bukan karena kalah dalam perang, tapi karena sadar telah menipu dirinya sendiri. Ia merasa gagal, padahal rapuh. Ia merasa sakti, padahal sepi. Ia merasa berkuasa, padahal kosong. Batara Narada lalu berkata, siapapun yang ingin naik ke kahyangan, harus terlebih dulu turun ke dalam dirinya sendiri. Kata-kata itu menggema di hati Watu Gunung, lalu langit mulai meredup. Cermin langit perlahan menghilang, para dewa pun kembali ke awan. Tak ada senjata, tak ada peperangan, hanya sunyi yang dalam, dan Watu Gunung yang kini menjadi manusia seutuhnya terluka. Tapi sadar itulah titik baliknya, Raja Giling Wesi tak lagi sama. Setelah tangis Watu Gunung mereda, langit di atas Giling Wesi bergemuruh pelan, seperti menyambut perubahan yang mengalir dari dalam dirinya. Udara menjadi hangat, cahaya keemasan turun perlahan dari langit, lalu membentuk lengkungan besar yang menyerupai pintu gerbang. Para pendeta tua berlutut, rakyat terdiam, dan burung-burung berhenti berkicau. Itulah gerbang Suralayam, gerbang yang selama ini hanya muncul dalam mitos-mitos para pujangga, kini nyata di hadapan Watu Gunung. Namun berbeda dengan bayangannya dulu bahwa untuk membuka gerbang ini dibutuhkan kekuatan maha dahsyat. Ternyata kunci gerbang ini justru adalah kerendahan hati. Batara Guru muncul dari balik cahaya, rambutnya putih bercahaya, sorot matanya dalam, bukan seperti dewa penghukum, tapi seperti seorang bapak yang menatap anaknya, yang akhirnya pulang. Watu Gunung, ucapnya, engkau telah melewati ujian yang tidak dapat dilalui oleh para raja agung, ujian untuk mengalahkan diri sendiri. Watu Gunung menunduk, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut melainkan karena rasa syukur. Ia melangkah maju, tapi langkahnya pelan. Kini ia tak merasa pantas, tak merasa layak. Justru karena itulah ia diterima di hadapan gerbang itu. Batara Guru mengangkat tangannya, mulai hari ini engkau bukan sekadar Raja Giling Wesi, katanya, tetapi penjaga pintu antara bumi dan langit.
seorang manusia yang telah menjadi utusan, bukan karena kesaktian, tetapi karena pemahaman. Gerbang Suralaya pun terbuka penuh. Watu Gunung melangkah masuk, meninggalkan tahta, istana, dan semua nama yang dulu ia banggakan. Ia tak membawa mahkota, hanya membawa satu hal, kesadaran, dan dengan itulah ia diterima di antara para dewa. Setibanya di Suralaya, Watu Gunung disambut oleh para dewa. Ada Batara Indra dengan kilat di tangannya, Batari Durga yang berdiri megah di singgasana, hingga Batara Kala yang senyumnya menyiratkan rahasia waktu. Tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan keangkuhan. Suralaya bukan tempat kemegahan seperti yang dibayangkan para pujangga. Tak ada istana emas, tak ada tahta menjulang, yang ada hanyalah ketenangan, keheningan, dan kejernihan jiwa. Watu Gunung duduk bersila bersama para dewa. Mereka tak berbicara soal dunia, tak membahas kemenangan, kekuasaan, ataupun silsilah agung. Yang mereka bicarakan hanyalah satu hal, bagaimana menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Batara Guru kemudian berkata, engkau telah menjadi saksi bahwa manusia bisa naik derajatnya, bukan karena garis keturunan, tapi karena ia mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Watu Gunung menatap tangannya. Dulu tangan itu ia gunakan untuk memukul bumi, menaklukkan raja-raja. Tapi kini ia hanya ingin menggunakannya untuk menulis, menabur benih kebaikan, dan mengusap luka sesama. Namun tak lama berselang, Batara Narada mendekatinya dan berkata lirih, tugasmu belum selesai. Engkau belum boleh menetap di sini. Watu Gunung terdiam. Engkau harus kembali ke bumi, bukan untuk berkuasa, tapi untuk membimbing, untuk mengajarkan jalan pulang kepada mereka yang tersesat. Watu Gunung menunduk, dan untuk pertama kalinya tidak merasa kecewa harus kembali ke dunia, sebab kini ia tahu Suralaya bukan tujuan akhir, tapi titik balik untuk kembali menjadi jembatan. Watu Gunung kembali, tapi bukan sebagai raja yang gagal, bukan pula sebagai penakluk yang menuntut opati. Ia kembali sebagai seorang guru, seorang pertapa yang berjalan dari desa ke desa, mengenakan pakaian sederhana, membawa tongkat kayu dan senyum yang tenang. Orang-orang menyapanya dengan panggilan berbeda. Ada yang menyebutnya Sang Resi, ada pula yang memanggilnya Ki Watu. Tak banyak yang tahu bahwa lelaki renta yang mengajarkan tembang dan filsafat itu dulunya adalah raja yang mengguncang kahyangan. Di tepi sungai, ia duduk bersama para petani, berbicara tentang keseimbangan antara tanam dan panen. Di lereng gunung, ia mengajarkan para pemuda tentang kekuatan sejati, bukan pada otot, tapi pada kesabaran dan kejernihan pikiran. Satu ajarannya yang paling diingat adalah ini, tanah Jawa bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dirawat. Sebab ia bukan hanya bumi, tapi juga tubuh kita sendiri. Bila kita melukai tanah, maka kita sebenarnya sedang melukai diri kita sendiri. Lambat laun, cerita tentang Watu Gunung tak lagi beredar sebagai kisah kekuasaan. Ia menjadi legenda yang lembut. Ia menjadi sosok yang dikenang bukan karena pedang, tapi karena cinta kasih. Dan ketika ajal akhirnya tiba, tak ada gempa, tak ada langit yang pecah, hanya angin yang bertiup pelan, dan daun-daun yang berguguran tenang, seolah alam pun mengantar kepergiannya dalam doa. Setelah Watu Gunung wafat, rakyat tak segera membangunnya candi atau tugu peringatan, tapi malam demi malam, banyak orang bermimpi bertemu dirinya. Dalam mimpi itu, Watu Gunung duduk bersila di atas batu besar, mengenakan pakaian putih, dan seolah telah berubah menjadi sosok bercahaya. Dalam satu tembang Jawa kuno, dikisahkan bahwa Watu Gunung tidak benar-benar mati, ia lebur, menyatu kembali dengan asalnya, Sang Hyang Wening, Dewa Sunyi. Inilah puncak dari perjalanan yang sangat panjang. Dari darah manusia menuju kejernihan yang abadi, Watu Gunung yang dahulu penuh amarah, kini adalah lambang kedamaian. Ia menjadi pelindung yang tak terlihat. Namanya dibisikkan dalam doa-doa petani saat menanam padi, dipanggil diam-diam oleh para empu saat menampak keris, dihaturkan sesaji pada malam-malam tertentu, dengan dupa dan bunga kenangan. Dalam dunia spiritual Jawa, Watu Gunung tak lagi sekadar tokoh sejarah. Ia menjadi bagian dari alam, dari kesadaran kolektif, dari roh Jawa itu sendiri. Sebagian spiritualis bahkan percaya, bila seorang murid sejati menempuh laku tirakat yang dalam, menahan hawa nafsu, dan membersihkan batinnya, maka Watu Gunung akan datang bukan sebagai suara, bukan pula sebagai bayangan, tapi sebagai keheningan yang menggetarkan. Dan dalam hening itulah, seseorang bisa melihat siapa dirinya yang sejati. Di akhir kisah Watu Gunung, muncul satu nama yang kerap disebut-sebut dalam tembang dan suluk Jawa, Suralaya.
sebuah tempat agung yang diyakini berada di langit tertinggi. Di sanalah para dewa bertahta, tempat Batara Guru memimpin seluruh jagat, tempat segala tatanan semesta di jagat. Namun, apakah Suralaya benar-benar tempat fisik seperti Gunung Mahameru atau pegunungan Himalaya? Ataukah ia hanyalah perlambang dari sesuatu yang jauh lebih dalam jiwa manusia itu sendiri? Para pujangga lama menggambarkan Suralaya bukan sebagai kerajaan dengan emas dan istana, melainkan sebagai alam kesadaran tertinggi, di mana pikiran telah jernih dan batin bersih dari angkara. Tempat ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang sampurna, yang telah menaklukkan hawa nafsu, dunia, dan ego. Suralaya bukan untuk dilihat, melainkan untuk dialami. Dalam pertapaan yang hening, di tengah malam yang sepi, seseorang bisa masuk ke dalam dirinya dan menemukan bahwa Suralaya sesungguhnya ada di dalam batin yang bening, bukan di langit atau di atas awan. Maka tak heran bila kisah Watu Gunung berakhir di sana. Ia yang dahulu manusia biasa, naik derajatnya menjadi dewa, lalu lenyap dalam keheningan, kembali ke asal menuju Suralaya. Disinilah mitos bertemu makna, disinilah sejarah bersatu dengan spiritualitas. Setelah menaklukkan para dewa, menyatukan langit dan bumi, dan membuka gerbang Suralaya, Watu Gunung tak lantas menjadi raja yang haus kuasa. Justru di puncak kekuasaannya, ia memilih jalan sunyi, melepaskan segalanya. Ia duduk bersila di tengah kahyangan, memejamkan mata, dan mulai masuk ke dalam dirinya. Dalam pupuh-pupuh jawan, momen ini dilukiskan dengan syair lirik. Watu Gunung sampurna ing jagat, ora ana luwih, ora ana kurang. Tumuju marang asal mula, Watu Gunung telah sempurna di dunia, tak ada lebih, tak ada kurang. Ia kembali kepada asal. Asal mula itu adalah Nur Adem, cahaya ketuhanan, yang dari sanalah segalanya bermula. Dari Nabi Adam ke Nur Cahya, lalu turun menjadi para dewa, hingga kini kembali pada puncaknya. Inilah konsep paling dalam spiritualitas Jawa. Sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal, kesanalah kita akan kembali. Dicipta dari cahaya ilahi, lalu dilahirkan ke dunia, dan pada akhirnya kembali menjadi cahaya. Watu Gunung menjadi lambang sempurna dari perjalanan manusia, dari tanah menuju langit, dari dosa menuju pencerahan, dari kehampaan menuju kesadaran. Ia bukan hanya mitos, ia adalah cermin bagi siapa saja yang tengah mencari arti hidup yang sejati. Watu Gunung mungkin hanyalah nama dalam legenda, tapi jika kita hayati, ia bukan sekadar tokoh masa lalu, ia adalah cermin dari jiwa manusia. Setiap kita pernah terluka oleh masa silam, pernah memberontak terhadap takdir, pernah haus akan kuasa, lalu akhirnya lelah dan mencari jalan pulang. Cerita Watu Gunung adalah kisah tentang kesalahan yang berubah jadi kesadaran, tentang dendam yang berbuah pengampunan, tentang kebodohan yang justru membuka pintu makrifat, dan pada akhirnya tentang manusia yang kembali ke asal-usulnya sebagai cahaya. Bukan tanpa sebab leluhur Jawa menempatkan Watu Gunung di langit, menjadi bagian dari penanggalan dan siklus waktu. Setiap tahun, setiap bulan, setiap detik, kita sedang berjalan dalam siklus Watu Gunung naik dan jatuh, lupa dan ingat, menjauh dan kembali. Maka saat malam tiba, lihatlah bintang-bintang di langit. Barangkali Watu Gunung sedang menatap kita kembali, mengingatkan dengan lembut bahwa jalan pulang itu selalu terbuka. Bagi siapa saja yang mau kembali pada jati dirinya, jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe. Jika kisah ini menyentuh batin Anda, kita akan bertemu lagi di kisah-kisah spiritual dan sejarah Jawa lainnya yang tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk dibuka kembali.